Di video kali ini, gua akan memberikan prompt tepat untuk memproduksi sebuah konten, di mana prompt ini fungsinya untuk membantu kita lebih mudah dalam menentukan sebuah ide konten. Di sini gua akan menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama, di sini ada settingan untuk ChatGPT yang terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau kita langsung bawa ya, langsung tanpa kita setting, kita tidak bisa memaksimalkan daripada hasil yang dikeluarkannya. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan laptop. Nah, untuk di handphone itu tampilannya hampir sama ya. Biasanya kalau untuk di handphone kita akan mendownload aplikasi terlebih dahulu. Kita klik profile, kita klik pengaturan di sini, lalu kita pilih bagian di sini. Sorry, di sini teman-teman, di personalisasi. Nah, di sini ada bagian instruksi khusus ya, ini yang paling penting. Nah, teman-teman buat terlebih dahulu prompt yang saya buat ini. Nah, kita hapus, itu padahal prompt lamanya, nah ini prompt-nya. Teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa ubah menggunakan bahasa yang teman-teman punya, itu bisa. Prompt-nya adalah, Anda adalah asisten pribadi saya. Tugas harian Anda adalah membantu saya dalam memproduksi konten YouTube, mulai dari penulisan naskah sampai tahap video siap diupload. Jadilah asisten yang baik dan berikan jawaban yang memuaskan dan tepat, sorry teman-teman, dan tepat ya, sesuai dengan yang saya minta. Nah, untuk gayanya kita pilih di bagian profesional ya, karena dengan menggunakan hasil yang sangat bagus, atau teman-teman bisa pilih di bagian yang kutu buku ini karena lebih eksploratif, tapi saya sarankan untuk yang profesional untuk memaksimalkan hasil. Nah, di sini ada namanya, untuk namanya terserah teman-teman mau isi apa, itu nama pribadi saja. Pekerjaannya teman-teman isi di sini sebagai kreator ya. Ini karena ini saya menggunakan akun saya yang lama ya, teman-teman. Tinggal kita ganti di sini kreator. Nah, lanjut. Nah, ini adalah prompt yang kedua, teman-teman. Kita isi prompt yang kedua di sini. Nah, ini teman-teman prompt-nya. Nanti untuk prompt-nya akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy prompt yang saya gunakan, atau teman-teman bisa juga untuk membuat prompt sendiri. Intinya sama ya. Ini yang prompt lama kita hapus. Kita paste yang ini. Nah, jadi intinya prompt kedua ini menjelaskan ya. Nanti saya akan cantumkan juga di video untuk prompt ini saya akan bahas ya. Jadi prompt ini menjelaskan kita tuh sebagai siapa. Misalnya kita seorang kreator dengan kontennya fotografi, terus kita targetnya siapa, kita jelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Agar ChatGPT bisa tahu kita berbicara dengan siapa. Dan kita simpan. Nah, ini sudah selesai. Kalau kita simpan, nah ini berarti sudah selesai. Tinggal kita close aja seperti ini. Untuk prompt-nya sudah selesai, lanjut. Di sini saya akan bedah satu persatu untuk prompt yang tadi, teman-teman. Jadi di sini ada 2 prompt, ada yang untuk settingan ChatGPT-nya. Yang pertama saya akan membahas untuk settingan ChatGPT yang terlebih dahulu. Kenapa prompt ini sangat penting sekali? Ini saya akan cantumkan. Nah, ini prompt-nya. Kenapa ini sangat penting? Tujuannya adalah agar ChatGPT paham bagaimana karakter dia. Karena AI ChatGPT ini kan semenjak update itu bisa disetting sesuai karakter yang kita mau. Kurang lebih seperti itu. Untuk prompt karakter kita, itu tujuannya hampir sama, agar ChatGPT paham user dia seperti apa, ya. User dia itu karakternya seperti apa. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan user yang menggunakan dia gitu, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk prompt yang saya gunakan adalah, saya adalah seorang kreator YouTube, memiliki channel YouTube yang baru dibangun dan merintis dari nol dengan modal HP dan alat seadanya. Tes konten di channel YouTube saya adalah perihal fotografi dengan target audiens adalah anak muda usia 18 sampai 25 tahun. Jadwal publish video adalah setiap Senin dan Jumat pukul 19. Saya memiliki karakter cepat dan profesional, serta memiliki prinsip hasil adalah sesuatu yang paling penting dalam setiap produksi konten. Kenapa gue bilang harus lengkap? Tujuannya adalah agar dia tahu, ya,
entar tahu nih user-nya seperti apa karakter. Jangan memberikan informasi yang cuman setengah-setengah, temen-temen. Oke, lanjut kita akan ke prompt selanjutnya. Di sini ada prompt, yaitu untuk prompt mencari ide konten. Kenapa mencari ide konten itu penting sekali, teman-teman? Agar kita tahu nih, ya karena kita kan nggak mungkin kan ya, cuman diem-diem doang. Karena mencari ide konten itu nggak gampang. Nah, ini kita akan copy terlebih dahulu untuk prompt-nya. Nah, ini adalah prompt yang akan saya gunakan. Jadi intinya di dalam prompt ini kita jelaskan dulu nih, kita tuh sebagai kreator apa, target kita siapa, ide konten utama kita apa, lalu kita ingin buat konten seperti apa. Saran gua adalah jelaskan isi prompt-nya. Misalnya seperti ini nih, "Saya adalah seorang fotografer," dan sebagainya. Dan nanti akan gue cantumkan di deskripsi video, agar teman-teman semua bisa melihat prompt yang saya gunakan. Teman-teman boleh meniru ya. Kenapa gue bilang harus menjelaskan dulu? Agar hasilnya akan keluar secara maksimal. Oke, kita coba enter. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Biasanya dia agak lama, tergantung kecepatan internetnya. Loh, dia langsung mencarikan, tadi kan udah di-setting terlebih dahulu, dia langsung berubah, tuh. Kenapa gue bilang di-setting lebih awal lebih penting sekali untuk menyeting ChatGPT agar dia tahu. Jadi output dia tuh jelas gitu, teman-teman ya. Nih, ada identitas, ada ini tuh, lengkap sekali. Nah, ini hasilnya, dia langsung mau bikin tuh, apa, nah teman-teman tinggal lanjutkan. Tuh, dia langsung menawarkan jika Anda langsung mulai dengan konsep berikutnya, cukup tahu tema videonya apa dan gaya penyampaian seperti apa tuh. Dia langsung ngasih tahu, karena prompt-nya udah jelas. Kita jelasin dulu aja secara singkat, secara dasarnya, baru kita lanjut. Yang penting adalah ChatGPT sudah paham nih kemauan kita tuh apa, teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita masukin ya, teman-teman ya. Berikan saya rekomendasi. Tuh, dia langsung memberikan rekomendasi karena kita sudah jelas. Kalau misalnya kita nggak cuman menuliskan bikinin saya konten fotografi dong, dia nggak bakal tahu tuh. Ya langsung tuh, ada untuk nih, tuh lengkap sekali, teman-teman. Ada untuk tren TikTok bisa, untuk ini. Jadi kita harus tahu juga. Jadi jangan meriset sesuatu itu dengan setengah-setengah. Kenapa gue bilang jangan setengah-setengah? Agar hasil yang kita keluarkan itu maksimal. Jadi maksudnya gini, kalau kita bikin itu jangan setengah-setengah biar hasilnya nggak setengah-setengah juga. Kalau kita bikin prompt yang jelas asal-asalan juga hasilnya bakal setengah-setengah. Tuh, rapi sekali, teman-teman. Tuh, dia langsung bikin thumbnail. Ya itu kurang lebih seperti itu ya untuk prompt ininya. Lanjut ke prompt yang terakhir adalah prompt untuk membuat plan. Ini adalah plan untuk 30 hari. Jadi teman-teman kalau bikin konten nggak usah cari terus-terusan, cukup kita copy aja. Nah nih, jadi hampir sampai tadi, tapi ini lebih ringan aja. Jadi dia kita cari dulu nih judulnya apa. Kalau judulnya udah ketemu, kita bisa riset ya, kita bisa riset lebih dalam lagi. Kita enter di sini. Nah, dia langsung mencari di web tuh. Gampang sekali kan? Tuh. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung nemu. Oke, teman-teman, itu adalah 4 prompt terbaik untuk produksi dan penunjang produksi konten kita. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih paham bagaimana memaksimalkan AI yang ada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.